Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan share untuk mendukung channel YouTube ini. Kisah Raja Parkit yang cerdik. Dahulu kala, ada sekelompok burung parkit di hutan. Kelompok parkit dipimpin oleh seorang raja. Kehidupan mereka amatlah tenang. Mereka bisa terbang bebas dan mencari buah-buahan yang banyak tersedia di dalam hutan. Di tempat lain di sebuah pohon, induk burung sedang menantikan kehadiran anaknya. Ayo, cepatlah menetas. Bagus sekali anakku. Wah, anakmu sudah menetas ya, Bucan? Ya, lihatlah bukankah dia lucu sekali. Tentu saja aku mau melihatnya. Wow, dia sungguh lucu dan imut sekali. Sebagai hadiah aku dan parkit lain akan bernyanyi. Wow, terima kasih Raja Parkit. Kalian semua baik sekali. Siap teman-teman Gli? Siap Raja Parkit. Nyanyian Raja Parkit dan teman-temannya terdengar sampai ke seluruh hutan karena terbawa angin. Namun, ketenangan mereka akhirnya terganggu. Ada seorang pemburu yang masuk ke hutan. Wah, merdu sekali suara burung parkit itu. Betapa beruntungnya aku. Dia memasang perangkap besar untuk menangkap burung-burung parkit itu. Di dalam perangkap itu, terdapat aneka buah-buahan yang menggugah selera. Malang bagi para parkit, mereka terjebak di dalam perangkap. Mereka mulai gelisah dan ketakutan. Namun, Raja Parkit menenangkan mereka. Sebenarnya, pemburu ini bisa saja menangkap kita dengan cara melukai kita. Namun, dia tak melakukannya. Dia pasti ingin menangkap kita dalam keadaan hidup. Aku punya akal. Ayo kita semua berpura-pura mati. Dia pasti akan kecewa dan melepaskan kita. Benarkah? Burung-burung parkit pun setuju. Mereka lalu berpura-pura mati sampai pemburu itu datang. Alangkah kecewanya pemburu itu melihat burung tangkapannya mati semua. Sial sekali burung-burung itu mati. Pemburu itu lalu membuka perangkapnya. Dia hendak memastikan apakah benar burung-burung itu mati. Namun, begitu perangkap terbuka, burung-burung itu segera terbang melarikan diri. Malang bagi Raja Parkit, dia tertinggal di dalam perangkap. Rupanya kalian membohongiku. Raja Parkit lalu memohon agar pemburu tak mencelakai teman-temannya. Aku mohon jangan kau celakai teman-temanku yang lain. Sebagai gantinya, aku bersedia ikut denganmu dan menjadi peliharaanmu. Aku berjanji akan menghiburmu dan bernyanyi setiap hari. Si pemburu pun setuju. Dia membawa pulang Raja Parkit dan mengikat kakinya dengan tali. Sejak saat itu tiap hari, Raja Parkit menghibur si pemburu dengan bernyanyi. Tak pernah sekalipun Raja Parkit mengingkari janjinya pada sang pemburu. Sampai suatu ketika suara Raja Parkit yang merdu pun terdengar ke telinga Raja. Raja lalu meminta si pemburu untuk menyerahkan Raja Parkit kepadanya. Serahkan burung parkit itu padaku. Sebagai imbalan, Raja memberikan sekantong uang emas. Baiklah Baginda Raja, kuserahkan burung ini padamu. Sekarang, Raja Parkit tinggal di istana. Dia diletakkan di sebuah sangkar emas yang indah. Namun, Raja Parkit tak bahagia. Sangkar itu begitu sempit dan dia juga merindukan teman-temannya. Akhirnya, Raja Parkit jatuh sakit. Suara merdunya tak lagi terdengar. Raja amat kecewa. Mengapa burung kesayangan saya berhenti berkicau? Apakah dia sakit? Maaf Yang Mulia, saya tidak tahu persis penyebabnya. Saya sudah memberinya banyak makanan enak dan merawatnya dengan hati-hati, tapi dia tetap diam. Raja sangat sedih mendengar penjelasan penjaga itu. Sementara itu, di kandang emasnya, Raja Parkit mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia mendapat ide. Saya akan berpura-pura mati seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya. Keesokan paginya, dia mulai melakukan rencananya dan membayangkan bisa terbang dengan bebas. Penjaga istana yang melihat kondisi Raja Parkit mendatangi Raja untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Maaf Yang Mulia, burung parkit kesayangan tuanku telah mati. Saya sudah berusaha. Raja sangat sedih mendengar kabar tersebut. Karena suara burung parkit yang indah sudah tidak terdengar lagi.
untuk mengungkapkan rasa cintanya pada Raja Parkit. Raja menyuruh pengawalnya menggali kuburan untuk Parkit yang mati. Upacara penguburan akan dilaksanakan dengan tradisi kerajaan pada keesokan paginya. Parkit kemudian dikeluarkan dari kandang emas. Semua orang mengira dia telah mati. Ketika ia melihat semua orang sibuk, dengan cepatnya ia terbang setinggi-tingginya di udara. Ia berteriak dengan riang gembira. Aku bebas. Aku bebas. Di udara, ia berteriak dengan riang gembira. Orang-orang hanya terheran-heran melihat si Parkit yang dikira sudah mati itu bisa terbang tinggi. Akhirnya, si Parkit yang cerdik itu bebas terbang ke hutan belantara tempat tinggalnya dulu yang ia cintai. Raja Parkit terbang ke pucuk pohon yang paling tinggi. Dia lalu bernyanyi dengan keras. Teman-temannya mendengar dan segera menjemputnya. Kedatangan si Parkit pun disambut dengan meriah oleh teman-temannya. Sekarang, Raja Parkit sudah sembuh. Hidup bebas dan berkumpul bersama teman adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Akhirnya, Raja Parkit yang cerdik pun kembali tempat tinggalnya dan hidup berbahagia dengan para teman-temannya.